Oke, kita akan melihat hari ini kita belajar dari kitab Yunus ya, Jumat dan Sabtu ini. Nah, kita melihat secara global ya. Nah, ada satu share ini ya, gambar. Nah, ini satu gambar yang digambar oleh pelukis ya, sangat sangat bagus sekali. Itu memperlihatkan kepada kita satu kondisi keadaan Israel itu setelah dihancurkan oleh bangsa Asyur atau lebih jelasnya adalah bangsa Niniwe. Kita ngomong gitu ya. Dan ibu kotanya Niniwe, bangsa Asyur itu ibu kotanya di Niniwe. Nah, Niniwe ini satu nama yang muncul di dalam Alkitab yang namanya muncul itu bukan nama yang membuat kita itu senang gitu, tetapi nama ini adalah nama yang sangat mengerikan, sangat uh, orang itu membuat ketakutan gitu. Karena bangsa Asyur itu bangsa yang sangat besar sekali dan mereka terlatih, bangsa yang memiliki teknologi dan juga kekuatan yang luar biasa. Dalam penelitian, beberapa penelitian itu, bangsa Asyur ini sudah memiliki peralatan militer yang sangat canggih sekali. Ya. Jadi bisa membuat semacam bom batu, terus panah-panah yang lumayan canggih ya. Jadi bisa memanah jarak seratusan meter gitu. Dan itu jarang sekali satu bangsa memiliki hal seperti itu. Nah, ada yang menjadi referensi kita nanti Yesaya dan dua raja-raja untuk memperlengkapi kitab Yunus ini tentang malaikat Tuhan, malaikat Allah, malaikat Yahweh ya, yaitu Yesus sendiri dalam Yesaya 37 ayat 36 dan dua raja-raja 19:35. Nah, ada juga perkataan Tuhan Yesus tentang celakalah. Ya, nanti kita akan bahas sedikit Matius 11:21. Dan kita akan masuk dalam kitab ini secara umum. Kitab Nahum ini adalah kitab sejarah. Ya, ada sekitar 3 pasal. Jumlah semua itu ada sekitar 47 ayat gitu ya. Kata-katanya menurut data yang ada 1285 kata dalam bahasa Ibrani, dan juga arti kata dari Nahum itu apa, kita akan pelajari sedikit. Penulisnya tentu saja ini Nahum ya, karena firman Tuhan datang kepada Nahum. Kaper Naum. Jadi Kafir atau Kafar itu desa sebenarnya. Nahum dari kata Naham. Naham, Ham itu ya. Artinya adalah hibur, menghibur. Jadi orang yang sedih itu dihibur. Orang yang merasakan hati orang-orang yang sakit, merasakan hati orang yang menderita, orang yang berprihatin gitu kan. Jadi orang yang menghibur bukan hanya mengerti tetapi juga melihat perkara-perkara yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Assyria atau kota Niniwe. Itu menjadi satu penghiburan bagi bangsa Israel dan kita semua, bahwa Allah tidak berdiam atas kejahatan. Allah tidak berdiam dan membiarkan dosa itu berjalan apa adanya. Tidak. Dalam hal bukan hanya di dalam gereja, di luar gereja, bukan hanya di dalam lingkungan orang Kristen, di luar lingkungan orang Kristen, itu jelas sekali Allah menegakkan keadilannya, kebenarannya dengan caranya Allah. Jadi berbagai cara nanti kita akan pelajari secara umum. Nah, isi daripada kitab Nahum ini sangat berbeda dengan Yunus. Apa bedanya? Yunus itu memproyeksikan bahwa Niniwe itu akan bertobat dalam sementara waktu yang singkat sih, gitu ya. Tetapi Nahum itu tidak ada pertobatan dan ditutup oleh Tuhan pertobatannya. Kenapa? Karena dosa mereka itu sangat besar sekali. Dan kita masih ingat Sodom dan Gomora, dosanya itu sampai ke langit, sampai ke Tuhan, sampai ke surga gitu ya. Dan Tuhan tidak bisa berdiam diri dengan dosa seperti itu. Kita lihat bangsa-bangsa yang kejam gitu ya, baik itu ISIS, baik itu orang-orang yang radikal semuanya. Itu akhirnya toh Tuhan melalui PBB dengan tentara-tentara yang berasal dari bangsa-bangsa lain itu memerangi bangsa yang biadab itu ya, dan sudah terbukti gitu ya. Dari dulu PBB mengirimkan pasukan untuk membalas secara adil, jadi seperti polisi dunia gitu kan.
Dan kalau ada bangsa yang dijajah kemudian tidak diberikan haknya, nah itu PBB itu fungsinya itu menolong bangsa itu. Nah kalau sudah keterlaluan, dia kirim pasukan ya untuk membela orang-orang yang teraniaya. Itu ada jelas sekali, dan termasuk dalam moral dan sehari-hari kita juga sama. Di dalam keluarga kita juga sama. Kalau ada anak, beberapa anak gitu kan, kalau tidak menerima ketidakadilan, nah orang tua itu harus menegakkan keadilan, kebenaran Tuhan dan dalam kekudusannya. Sehingga anak yang salah itu diberitahu, dan kalau berkali-kali itu harus diberikan resikonya. Nah, itu keadilan Tuhan ya. Jadi tidak diberi uang jajan atau harus melakukan kebersihan. Nah, termasuk saya pernah melakukan seperti itu di sekolah teologi juga sama. Kalau ada hal-hal yang kita tidak disiplin atau apapun, itu harus ada disiplin dari Tuhan ya. Dan itu dilatih dari sejak kita masih sekolah itu. Nah, desa Elkosit itu ya, itu berada dekat di Galilea ya. Dekat Galilea itu sebenarnya desanya itu desa Rama ya. Kita masih ingat tentang di Rama itu ya, kita masih ingat itu. Nah, nanti kita akan melihat di dalam Nahum pasal yang ketiga itu menubuatkan secara khusus kejatuhan kota Niniwe yang hancur leburnya itu nggak terkirakan gitu. Jadi bangsa yang menghancurkan Yerusalem, bangsa itu ibu kotanya juga dihancur leburkan Tuhan, dan lebih parah, bangsa itu dilenyapkan oleh Tuhan, dihapus dari muka bumi. Dan itu janji Tuhan. Jadi orang-orang percaya itu dihajar Tuhan, tetapi akan ditinggikan gitu ya. Terus diganjar oleh Tuhan supaya kita berbalik dan kita akhirnya bisa bertobat. Nah, kalau bangsa Niniwe tidak diberikan hati pertobatan. Ya, kalau Yunus dikasih kesempatan sedikit karena sebagai contoh gitu ya. Sebagai contoh bangsa-bangsa yang akan diselamatkan Tuhan, termasuk bangsa Niniwe, dan semua sekejam apapun itu bisa diterima Tuhan karena Kristus. Ya, oke. Nah sekarang kita lanjutkan. Kita baca Firman Tuhan ya. Coba kita baca Nahum pasal yang pertama. Nahum pasal pertama. Ya. Nahum pasal pertama ayat pertama. Ucapan ilahi tentang Niniwe. Kitab penglihatan Nahum, orang Elkos. Jadi ini jelas sekali kitab penglihatan ya. Kitab penglihatan Nahum, orang Elkos gitu ya. Nah, kita bersyukur. Nah, kita lihat ayat yang kedua itu judulnya jelas sekali, murka Tuhan. Ya, murka Tuhan. Nah, dalam perjanjian lama itu ada beberapa pandangan yang mengatakan bahwa perjanjian lama itu penuh dengan Allah yang membalas dendam, Allah yang murka, Allah yang mengacungkan tangan, Allah yang tanda petik itu marah-marah gitu kan. Jadi perjanjian lama itu Allah yang marah-marah, perjanjian baru itu Allah yang penuh dengan kasih. Padahal bukan seperti itu. Jadi Allah itu sifatnya dalam perjanjian baru pun dia memiliki murka, dan itu jelas dalam Yohanes 3:16. Tidak binasa itu tidak dimurkai sebenarnya. Ya, cuman kita seringkali berpikir ayat kasih itu lebih menguasai pikiran kita. Padahal jelas dikatakan yang tidak percaya akan binasa. Apa arti binasa? Dimurkai Tuhan, dicelakai oleh Tuhan, dan dihukum oleh Tuhan. Ya. Kita perhatikan ayat yang kedua dan ketiga. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Jelas ya? Jadi dikedepankan itu sifat Allah yang menegakkan keadilan, dan jelas dikatakan sini yang cemburu. Hati Allah yang cemburu dan pembalas. Apa artinya cemburu? Berkaitan dengan penghiburan. Nah, kita akan melihat bahwa kecemburuan ilahi atau kecemburuan yang kudus. Cemburu tapi kudus ya. Karena cemburu berdasarkan sifat-sifatnya, cemburu berdasarkan akan hatinya Allah. Nah, kita harus belajar memiliki cemburu ilahi. Apa artinya itu? Bahwa Allah itu akan membalas. Nah, cemburu itu berkaitan dengan pembalasan. Allah itu akan membalas semua yang tidak sesuai dengan sifatnya, kekudusannya, kebenarannya, dan keadilannya. Nah, itu Tuhan akan bertindak. Dalam hidup kita juga sama. Nah, Tuhan mengizinkan beberapa hal terjadi supaya kita sadar, supaya kita kembali pada
kehendak Tuhan supaya kita mawas diri. Apapun yang terjadi itu ada hikmat dari Tuhan. Ya. Nah, perhatikan ini ya. Ayat selanjutnya, pasal 2b. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan murka. Dilanjutkan ya. Jadi cemburu, pembalas itu penuh dengan kehangatan murka. Artinya itu marah itu dalam bahasa Ibrani-nya itu sama dengan kerbau yang lagi marah gitu ya, matanya merah gitu. Jadi kerbau itu matanya merah itu menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Oke, selanjutnya, Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Jadi banyak orang mengatakan orang Kristen itu nggak boleh dendam. Orang Kristen harus penuh kasih, jadi nggak boleh menghukum orang. Itu semua tidak sesuai dengan Alkitab. Kenapa ada pemerintahan? Kenapa ada penegakan disiplin? Kenapa ada yang bawa pedang? Roma 13 itu kan ayat 1. Kenapa dikatakan bahwa dunia ini harus diawasi? Dan moral manusia itu harus dididik. Kenapa ada sekolah dari sejak kecil? Karena kita dididik supaya kita tidak melakukan hal-hal yang jahat, yang buruk, yang kotor, dan yang gelap gitu kan. Kita dididik moral kita supaya bermoral baik, melakukan apa yang baik. Itu dididik dari kita kecil, orang tua, sekolah itu sampai kita dewasa, sampai kita mati pun itu masih dididik dalam seluruh kehidupan kita. Bayangkan pendidikan itu nggak semudah yang kita bayangkan, kita pikirkan. Tapi kalau berbuat dosa, berbuat jahat, berbuat hal-hal yang bersifat melukai hati orang, itu sangat mudah, nggak usah dididik. Jadi kita dididik itu diganjar, dihajar oleh Tuhan dengan seluruh sistem yang ada, dengan peralatan dalam masyarakat yang ada, dengan moral. Itu supaya kita ingat bahwa kita ini manusia nggak dididik gitu. Karena kita cenderung itu menang sendiri, serakah, terus seneng iri dengan orang, dendam dengan orang. Nah, itu sifat-sifat kita itu melengkap dan nggak bisa hilang. Maka perlu Allah yang akan menegakkan keadilannya. Maka Allah cemburu, dia katakan, jangan menyembah Allah lain. Itu sifat Allah yang pertama adalah cemburu. Jangan menyembah Allah lain, itu Allah yang cemburu. Dan waktu kita membaca hukum Taurat itu kita nggak berpikir bahwa Allah cemburu, padahal itu jelas Allah cemburu. Ya, kalau kita melakukan seumpama kita melakukan hal-hal yang mendahulukan dunia ini, mendahulukan siapapun, dan Tuhan itu kita taruh di belakang gitu. Nah, Allah itu cemburu. Kita berhubungan dengan orang gitu ya. Kalau kita mau bertemu dengan orang gitu ya, yang menghasilkan baik itu menolong kita, baik itu membawa kita ke hal yang baik, memberkati kita, wah kita semangat gitu ya, semangat sekali. Tapi begitu dibawa untuk datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, itu malesnya minta ampun. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena natur kita itu lebih suka dengan dunia ini, dengan segala hal-hal yang bersifat memberkati dan memberikan pengharapan dari dunia. Sedangkan kepada Tuhan, kita banyak perhitungan. Kita banyak jadi kalau gini aja buat apa sih gitu kan. Jadi meremehkan seperti itu. Padahal enggak sebenarnya. Padahal Tuhan itu menantikan kita tiap hari, tiap saat, tiap detik untuk kita anak-anaknya itu selalu dekat dengan Tuhan. Tuhan itu merindukan luar biasa hatinya. Nah, waktu kita merasakan hati Tuhan yang luar biasa seperti itu, dan kita menangkap hati Tuhan, dan kita datang, kita akan mendapatkan penghiburan-penghiburan yang luar biasa dari Tuhan. Dan Tuhan akan menunjukkan perkara-perkara perbuatan-perbuatan dia yang ajaib, yang besar. Bagaimana dia bisa menolong bangsa Israel 40 tahun di padang belantara tanpa apa-apa. Makan minum dari mana kita nggak tahu. Dan Tuhan menunjukkan bagaimana Tuhan yang memelihara dengan keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Ya, jadi jelas sekali cemburu, pembalas, murkanya luar biasa, penuh dengan kehangatan murka, dan dia tidak pernah membiarkan lawan-lawannya tanpa dibalas. Jadi Allah itu pendendam, iya, dendam yang kudus, vengeance atau revenge, ya, revenge yang holy revenge. Jadi kita boleh nggak memiliki? Boleh, kita boleh sekali karena kita kan diberi roh Allah. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa pembalasan adalah hakku. Betul kan? Jadi kita kenapa orang Kristen itu tidak membalas? Bukan karena nggak bisa balas. Karena kita menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan.
Kita masih ingat ya kejadian Pak Ahok gitu kan. Dan dia waktu di penjara, waktu dia diadili, dia menerima semua dan dia tidak membantah. Dan waktu dia dihukum 2 tahun itu, dia masuk dalam sel dan dia menerima dengan hati terbuka sekali. Dan apa yang dia katakan bahwa Allah tidak tidur. Memang saya di penjara, betul. Tetapi Allah itu tidak berhenti melihat dosa yang ada di sekeliling orang-orang yang kita lihat itu dan memusuhi kita. Dan lawan-lawan kita itu akan dipermalukan oleh Tuhan. Dan buktinya beberapa orang yang memusuhi orang-orang percaya itu mati dengan sendirinya. Dan bukan hanya mati, di penjara satu-satu, masuk penjara. Dan pemimpin-pemimpinnya itu masuk penjara semua. Padahal satu orang di penjara membuka orang-orang jahat itu masuk penjara semua. Itu kita nggak pernah pikir. Kalau tidak ada pemicu seperti ini, negara itu akan hancur. Tapi Tuhan baik dan Tuhan mengasihi bangsa Indonesia. Tuhan bukan hanya mengasihi orang Kristen seperti Pak Ahok atau seperti kita. Tapi dia mengasihi bangsa ini. Dia menunjukkan keadilannya. Dia menunjukkan murkanya. Dengan sistem apa? Dengan sistem hukum yang ada, moral yang ada. Dan orang yang waras itu sangat tahu bahwa ini nggak benar. Ini ngawur. Ini sedang merongrong negara kita. Nah, seperti itu. Dan ini jelas ya. Nah, kita akan lanjutkan. Ada sesuatu yang menarik di sini. Cemburu ilahi itu berkaitan dengan panjang sabar. Ya, ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya. Ini menghibur kita. Jadi kata-kata ini menghibur kita. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai. Dan awan dalam debu kakinya. Awan adalah debu kakinya. Perhatikan, ia menghardik laut dan mengeringkannya. Air laut itu yang bangsa Israel berjalan di Laut Merah itu, Laut Kolsom itu dikeringkan oleh Tuhan. Padahal itu laut, siapa yang bisa mengeringkan laut? Dan jalan yang dijalani bangsa Israel di tengah laut dan berada di dasar laut itu, mereka berjalan itu tanahnya kering. Kalau nggak kering, mereka terpeleset. Itu nggak kebayang. Coba kalau nggak dikeringkan masih basah, nggak bisa jalan itu licin sekali di dalam. Lumutnya, wah itu berapa ribu tahun, berapa batu-batu itu sangat licin sekali. Nggak mungkin kita bisa jalan, pasti jatuh semua orang. Dan Tuhan keringkan itu, luar biasa itu. Supaya jalannya itu enak. Supaya jalannya itu dibuka oleh Tuhan. Dan diberikan jalan yang betul-betul bisa jalan, nggak sesusah yang kita bayangkan gitu ya. Ada batu besar naik turun, nggak mungkin seperti itu. Dan itu diberi jalan Tuhan dan jalannya itu betul-betul jalan yang baik, jalan yang lurus gitu ya. Dengan kuasa Tuhan itu, dengan angin itu, ya dia menghadiri laut. Dan bahkan dikatakan dan segala sungai dijadikan kering. Basan dan Karmel menjadi merana dan kembang Libanon menjadi layu. Dan ini satu kondisi yang ada di bangsa Israel dan juga Basan dan Karmel itu tempat penyembahan berhala. Masih ingat Mount Karmel zamannya Elia, ya kan? Kita tahu bahwa 450 nabi-nabi itu menyembah berhala, Baal itu, dan akhirnya kepalanya dipotong oleh Elia. Nah, Basan dan Karmel itu menjadi tangisan yang luar biasa. Dan kembang Libanon menjadi layu yang dibangga-banggakan seperti kota-kota di New York, di Jakarta, itu semua itu betul-betul merana dan hancur lebur dan dianggap sebagai kematian, layu. Ya. Pasal 1 ayat 5, gunung-gunung gemetar terhadap dia dan bukit-bukit mencair, bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi keramnya Tuhan? Nah, ini keramnya Tuhan. Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang menyala-nyala seperti api kan? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Nah, kalau kita lihat ini kondisi ini ya. Apa yang kita lihat? Jadi pasal 1 ini menunjukkan bahwa sifat Allah yang penjemburu, dia membalas semua dosa kejahatan tanpa satu pun yang tak terbalaskan, dan semua terbalaskan. Keadilan, kekudusan Tuhan itu akan menyingkirkan hal-hal seperti ini. Ya. Nah, di dalam pasal 2 itu menunjukkan bagaimana Allah tidak menunda hukumannya karena dia keram sekali.
Orang kalau geram itu, waduh rasanya gimana gitu kan. Udah nggak tahan dengan dosa seperti itu. Jadi kalau orang itu kita gergetan. Jadi apa itu ya gergetan itu juga geram juga gitu kan. Ih rasanya orang ini, uh, tak habisin aja gitu ya. Supaya nggak macam-macam, kurang ajar sekali ini. Nah itu Nahum pasal 2 itu membahas satu kiasan, satu gambaran, satu kondisi yang ada dan dibuat dalam syair. Ya, itu semua syair sebenarnya ya. Sangat indah sebenarnya. Nah, Nahum pasal 3 mengingatkan tentang apa sih dosa-dosa Niniwe yang sangat biadab itu. Nah, kita kan lihat ini ya, pasal 3. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Niniwe. Jelas ada sesuatu yang sangat dibenci Tuhan, yaitu menghilangkan nyawa dengan sembarangan, dengan rakusnya. Bayangkan itu ya. Nahum pasal 3 ayat 1. Celakalah kota penumpah darah. Seluruhnya dusta belaka, penuh dengan rampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Ini bahasa kejahatan ini. Ini bahasa yang kalau kita lihat dalam laporan-laporan kriminal ini jelas sekali. Jadi bangsa ini atau kota Niniwe ini sangat biadab sekali. Membunuh orang dan menumpahkan darah orang seenaknya sendiri. Bukan hanya orang dewasa, bukan hanya dalam perang, termasuk waktu mereka merampas itu semua, itu mereka bunuh semua. Nggak tendeng aling-aling. Cuman waktu mereka membunuh bangsa Israel, itu tidak semuanya dibunuh. Dan sebagian besar yang muda-muda, yang masih kuat, yang tenaganya besar itu, anak-anak muda, itu diambil. Yang perempuan dijadikan budak dan boleh dijadikan penghiburan bagi mereka, jadikan budak seks, kemudian melayani orang-orang seperti itu. Dan itu kesengsaraan yang luar biasa bangsa Israel masa itu. Jadi waktu Asyur itu menyerang mereka, menjajah mereka, menguasai seluruhnya dan menghancurkan Yerusalem. Wah itu sangat mengerikan sekali, ya. Dan kemudian Babilonia lebih parah lagi yang berkaitan dengan Nebukadnezar dan Belshazzar, dan seluruh daripada bait Allah itu diambil semua barang-barangnya, disita, ya. Nah, kita akan melihat ini. Jadi dosa Niniwe itu apa sebenarnya? Aduh, banyak sekali. Nanti bisa dibaca pasal 3 itu ya. Dan bagaimana Tuhan memberikan kepada kita satu gambaran yang sangat jelas bahwa Allah itu dikatakan bahwa tidak ada satu orang yang bisa bertahan menghadapi Tuhan. Nggak ada. Jadi kalau Tuhan sudah marah, itu iblis pun gemetar. Nggak ada yang tahan pada Tuhan. Kita masih ingat waktu Tuhan Yesus melihat orang yang kerasukan setan digedara atau gerasa, dan waktu setan-setan didatangi oleh Tuhan dan ada di dalam diri tubuh orang ini, itu setan-setan ketakutan semua. 1.000 lebih setan, boleh katakan 2.000 legion itu ya. Jadi 2.000 setan itu ketakutan dan mengatakan jangan menghukum kami. Dan mereka tahu Allah itu akan marah. Dan akhirnya diusir oleh Tuhan dan masuk ke babi-babi itu ya. Nah, kita masih ingat cerita itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, apa sih ciri-ciri bangsa Asyur yang dosanya tidak bisa diterima Tuhan? Ya, kita agak cepat ini ya. Yang pertama adalah tidak ada belas kasihan dan kerakusan, ketamakan, dan apa ya, boleh katakan orang yang mengunggulkan bangsanya, orang yang menghina bangsa lain. Nah, itu dosa itu. Itu paling dibenci Tuhan. Dan mereka tidak punya perasaan, tidak punya belas kasihan. Anak-anak pun mereka bunuh, mereka bakar, mereka penggal, mereka tusuk. Pokoknya itu udah kejam sekali. Termasuk zaman Herodes juga gitu. Anak-anak yang zamannya Tuhan Yesus juga sama, ya, dibuang, dilempar, terus ditusuk. Nggak tahu bagaimana itu ya. Nah, tawanan-tawanan yang mereka tawan itu juga sama, tersiksa luar biasa dan banyak yang mati dalam perjalanan sampai dikatakan dalam firman Tuhan, mayatnya itu diinjak-injak. Jadi bangsa Israel begitu banyak itu akan ditawan jutaan orang itu dibiarkan nggak diberi makan. Kamu yang kuat ya ikut, kamu nggak kuat ya mati kamu di jalan. Dan itu yang mati itu di jalan banyak, bayangkan. Jadi waktu mereka dibawa ke Asyur, bangsa Israel itu laki-laki dan semua yang kuat-kuat dibawa ke Asyur itu, kita bayangkan dalam perjalanan yang berbulan-bulan, mereka makannya terbatas dan tidak diberi kemurahan, nggak ada itu. Nah, tapi kalau bangsa Israel memenangkan peperangan, itu tawanan-tawanan mereka itu oleh Daud diperhatikan, dikasih makan dan diberikan haknya hidup. Itu
pada zaman Daud, pada zaman Salomo itu ada aturan-aturannya. Tawanan perang itu bagaimana. Tapi bangsa Asyur nggak peduli, dia hantam aja. Kalau perlu mati, mati aja, tinggal aja yang mati. Yang kuat aja yang ikut. Nah, sebagai satu seleksi alamiah gitu kan. Jadi semakin banyak yang mati semakin bagus. Kenapa? Jadi yang hidup ini yang kuat-kuat. Nah, itu perlu kita orang-orang kuat untuk menjadi budak kita. Ya. Nah, sifat daripada penghukuman Allah itu selalu ada panjang sabar Tuhan. Selalu ada satu belas kasihan Tuhan pada masa penantian Tuhan. Nah, masa penantian Tuhan itu adalah masa di mana Yunus memberitahukan kesabaran Tuhan kepada Niniwe. Nah, itu masanya. Dan itu tidak selamanya seperti itu. Itu hanya sementara. Karena Tuhan bukakan, Tuhan berkati sebagai contoh supaya menjadi pelajaran bagi bangsa Israel bahwa Allah mencintai bangsa-bangsa dalam kegelapan. Termasuk raja-raja yang biadab bengis itu Tuhan cintai. Orang-orang yang kejam juga Tuhan cintai jika Tuhan membukakan hatinya. Jadi tidak ada yang bisa menutupi kasihnya kalau dia sedang menyatakan kemurahannya, belas kasihannya. Dalam Roma pasal 9 dikatakan aku berbelas kasihan kepada siapa aku berbelas kasihan. Jadi Tuhan penuh hikmat keadilan termasuk pada kita yang harusnya itu tidak mendapatkan belas kasihan. Karena kita selalu dalam dosa-dosa kita. Dan kita diperbarui oleh Tuhan sehingga kita mengerti dosa kita. Jadi pertobatan itu pada masa murka Tuhan ditutup. Dan ini menjadi tanda, Nahum menjadi tanda, bahwa nanti di akhir zaman, masa kesabaran Tuhan, panjang sabar Tuhan, belas kasihan dan kemurahan Tuhan akan berhenti total. Dan tidak bisa lagi membuat dunia ini dibuka lagi keselamatan. Nggak ada. Akan ditutup. Kapan itu? Waktu Yesus datang kedua kali. Dia bukan datang untuk menyelamatkan. Dia datang untuk menghakimi, menghukum, dan mengadili. Dan tidak ada waktu lagi untuk berkata, wah saya masih bisa nggak ditolong. Nggak ada. Stop. Ya. Nah ini ciri-ciri pelaksanaan keadilan Allah. Jadi ada masa-masa panjang sabar. Ada masa-masa kita kasih belas kasihan. Dan itu harus kita terapkan di rumah kita. Jadi kalau ada orang bersalah, ya, dalam hal apapun, kita harus memberikan masa pemberitahuan, masa kesabaran kita. Ya, kamu boleh ya, maka di beberapa peraturan diberikan surat peringatan. Yang pertama, kedua, ketiga gitu kan. Nah, kalau di kekristenan sama-sama orang percaya, kita memberikan pengampunan berapa kali? 70 kali 7 kali. Sampai kapan? Ya sampai dia sadar, sampai Tuhan berikan haknya. Loh Pak, kalau kerjaan bagaimana? Loh, kerjaan itu adalah sifat kerjanya. Tapi hati manusia itu harus kita perhatikan. Jadi disiplin, Tuhan mendisiplin, ya mendisiplin. Dan kita diajar Tuhan, termasuk kita dikeluarkan dari kerjaan karena nggak disiplin, karena nyolong, karena berbuat mencuri dan kemalasan, berhak kamu pecat orang itu. Iya, kenapa? Karena keadilan Tuhan sama. Di dalam diri Allah itu ada keadilannya, ada hal-hal yang harus ditegakkan gitu. Tetapi belas kasihan kita kepada orang itu, itu kita berikan apa belas kasihannya? Berikan pesangon. Nah itu bentuk Nahum, bentuk penghiburan. Jadi kalau waktu kamu didisiplin, aduh saya nggak enak dikeluarin kerjaan ini. Tapi perusahaan harus ada Nahumnya, harus ada belas kasihannya, panjang sabarnya, memberikan kesempatan. Kalau kamu di SP 1, 2, 3 diperingatin, bertobat, ya kamu bersama saya lagi. Kamu berada di rel yang sama dan kita terima dengan terbuka. Kalau nggak bisa gimana? Nah, kita tahu kamu punya keluarga, kamu punya tanggung jawab. Dan perusahaan memberikan pesangon untuk apa? Untuk mengasihi, untuk menghibur dia. Jadi bukan untuk membiarkan dia dalam dosanya, bukan. Itu keadilan Allah itu sangat luar biasa. Jadi Nahum itu namanya menunjukkan bahwa hati yang penuh dengan belas kasihan. Kapernaum harusnya, Kapernaum itu kafar Naum atau Nahum, itu adalah kota yang penuh dengan penghiburan belas kasihan. Dan Yesus itu membuat kantor misinya di Kapernaum. Kota yang penuh dengan belas kasihan. Kota yang menyediakan hati Allah terbuka dan mencurahkan semua kasihnya dan menyelamatkan bangsa-bangsa. Tetapi anehnya apa? Mengapa Kapernaum dikutuk oleh Tuhan? Itu aneh sekali. Coba kita lihat Matius pasal 12 ya. Kita lihat ini. Matius pasal 11, 21.
Dan ini kata-kata celaka yang ada ya. Matius pasal 11 ayat 21 ya. Beberapa tempat juga ada, di dalam Lukas juga ada, itu juga dijelaskan tentang kutukan Tuhan ini ya. Nah, perhatikan ayat 20. Matius 11 ayat yang ke-20. Yesus mengecam beberapa kota. Nah, kenapa kota-kota yang dikecam oleh Tuhan Yesus dan dicelakai Tuhan, di tanda petik dikutuk oleh Tuhan, dan kota ini tidak ada sampai hari ini, dan betul-betul dihapus oleh Tuhan dan dilululantakkan. Nah, itu apa ya? Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Kenapa? Karena dia berasal dari Kapernaum. Dia berada di sana dan dia menunjukkan mujizat-mujizat yang luar biasa dan mereka tetap tidak percaya. Nah, apa yang terjadi? Seperti ini, dan tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Jadi kekristenan sekarang ini senang dengan apa yang dikutuk oleh Tuhan. Apa itu? Yaitu senang mujizat. Tetapi hatinya tidak ada pertobatan. Dan gereja-gereja yang paling mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan mujizat, itu jemaatnya yang paling banyak nggak bertobat. Dan itu ditulis Alkitab. Dan jelas sekali ini ada di sini. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota dan boleh katakan kota-kota besar yang ada di seluruh zaman sekarang ini, di seluruh negara, zaman dan tempat yang kita lihat, dikatakan yang tidak bertobat. Kota-kota, artinya orang, bukan kotanya secara fisik ya. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Kita lihat ini ayat yang ke-21. Celakalah engkau Korazim. Ya, yang berada di daerah Dani Galilea itu ada Korazim yang atas itu. Celakalah engkau Betsaida. Dan bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat, orang lumpuh 38 tahun berjalan di sana. Kolam Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Mereka menunjukkan hati yang berbalik dan kembali menyembah Tuhan dan mengakui Kristus sebagai juru selamat. Tirus dan Sidon, kota-kota yang biadab itu, kota-kota yang boleh kita ngomong adalah kota-kota yang menolak Tuhan, yang melawan Tuhan, Tirus dan Sidon. Dan dikatakan di sana, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan. Karena hati mereka bertobat. Daripada tanggunganmu, Korazim, Betsaida, Kapernaum. Ya, ini disebut 23. Dan engkau Kapernaum, dan di mana pusat Tuhan Yesus melakukan segala mujizatnya, segala kuasanya dinyatakan. Tapi yang tidak bertobat, hati mereka tidak berbalik, dan banyak sekali orang-orang yang menuntut Tuhan melakukan perkara-perkara seperti itu. Mereka tidak tahu Tuhan dan mereka menghina Tuhan. Dan Kapernaum ini kota yang menghina Kristus dan dihapus dari muka bumi. Dan engkau Kapernaum nggak pernah ada sampai sekarang. Dan bahkan di Israel pun cari Kapernaum nggak ada. Apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Dimasukkan neraka. Kota yang dibuang dalam neraka. Coba. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota ini tentu masih berdiri sampai sekarang. Kalau Sodom itu bertobat, dia berdiri sampai sekarang. Contohnya apa? Nggak bertobat. Dan Sodom dan Gomora sama dengan Korazim, sama dengan Kapernaum, sama dengan Betsaida. Dihapus oleh Tuhan. Dan tinggal kenangan di arkeologi. Nggak ada yang berdiam di sana. Dan memang tidak bisa didiami kota itu. Sudah tidak bisa ada kesuburannya dan dikutuk oleh Tuhan. 24. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Jadi kamu bangsa Israel, kamu kota-kota yang dulu mendapatkan kekuatan anugerah dan kebesaran Tuhan dinyatakan, kamu menolak aku, maka kamu akan dimurkai Tuhan dan tidak ada ampun. Celakalah kamu, dikutuklah kamu. Dan kita masih ingat Tuhan Yesus mengutuk orang yang menyerahkan diri kepada dia. Terkutuklah orang itu, lebih baik tidak dilahirkan. Orang itu akan terkutuk. Jadi artinya apa? Yudas itu
sudah ditetapkan untuk dikutuk oleh Tuhan. Wah, kok bisa, Pak? Ya tanya Tuhan, saya nggak tahu. Ya, seperti itu. Nah, kita akan melihat bagaimana Allah menjaga bangsa Israel dengan dari bangsa yang biadab, yang besar sekali, dan mereka tidak mungkin melawan karena mereka dijajah, nggak punya senjata, badan aja udah lemas, bagaimana mereka bisa keluar 70 tahun itu. Jadi 70 tahun masa pembuangan adalah masa bagaimana Tuhan mengasihi bangsa Israel. Jadi cara pandang kita kadang-kadang dihajar oleh Tuhan, dibiarkan dalam kesengsaraan penderitaan, itu menunjukkan bahwa Allah itu sangat prihatin dengan kita. Untuk apa? Supaya hati kita berbalik kepada Tuhan, bersandar pada Tuhan, bergantung pada Tuhan. Sehingga apa yang kita terima dalam ketidakenakan dan kita merasakan kenapa Tuhan seperti ini, itu menyatakan bahwa Allah itu begitu dalamnya mengasihi kamu. Dan dia meletakkan semua peralatan-peralatan, baik bangsa Asyir, Babilonia, bangsa Romawi, bangsa Yunani, semua itu menggiring bangsa Israel supaya apa? Dia semakin merangkul Tuhan, dia semakin bergantung kepada Tuhan. Nah, perhatikan, kitab Nahum itu menghibur kita dengan dua hal. Ya, dua hal. Apa ya? Dua hal. Yang pertama, akan memberikan satu kepastian, jaminan bahwa hati kita bisa bertobat. Itu yang pertama. Jadi hati kita bisa berbalik. Kenapa? Karena Tuhan yang membalikkan hatimu. Aku yang membalikkan, aku yang mengeraskan hati, aku yang melembutkan hati. Fir'aun tidak bisa bertobat. Bukan karena Fir'aun tidak bisa berganti hatinya, memang nggak bisa, dia mati dalam dosanya. Tapi Allah tidak menyatakan belas kasihan. Dan Tuhan menyatakan apa? Aku mengeraskan hati Fir'aun. Arti mengeraskan apa? Membekukan, tidak punya perasaan, tidak punya hati nurani, dan dia akan betul-betul layak untuk dibinasakan. Nah, itu Tuhan. Jadi dia bisa melembutkan, dia bisa mengeraskan hati orang, dia bisa membiarkan tanpa kasihnya. Wah, ini luar biasa sekali. Kita hampir jarang mendengarkan pengetahuan Tuhan tentang Allah itu murka, Allah itu mengeraskan, Allah itu membinasakan, Allah itu iri hati, Allah itu cemburu. Itu di kota-kota kita jarang sekali mendengar ini. Tetapi kita hari ini belajar supaya kita memiliki pengetahuan Allah di dalam Kristus itu lengkap sekali. Jadi salib Kristus itu menghibur kita, kita bertobat, oh iya itu dosa saya. Sebaliknya, salib Kristus memberikan keadilannya, memberikan ganjarannya, memberikan satu kutukan sebenarnya. Jadi Yesus di kayu salib itu menyatakan hidup berkat dan hidup kutuk. Yang tidak menerima salib, kamu celaka semua. Yang tidak menerima aku, yang mati bagimu, kamu menghina aku, kamu menolak aku, kamu akan dibinasakan. Jadi nama Kristus itu, waktu kita lihat karyanya di kayu salib, itu ada dua sisi. Yang pertama, kita membawa kita mendapatkan janji Tuhan, kita terhibur bahwa kita bertobat karena Tuhan memberikan hati kita bisa bertobat, kita terhibur luar biasa. Sebaliknya, orang-orang yang memusuhi orang-orang bangsa Israel, bangsa orang gereja Tuhan, dibakar, dibunuh, dibom, terus orang-orang martir yang banyak, kita nggak usah menuntut balas seperti pedang dengan pedang. Buat apa? Karena Allah yang akan membalas. Nah, kalau Tuhan yang membalas, nggak ada ampunnya. Itu yang seringkali saya katakan kepada gereja-gereja di mana yang tidak menegakkan disiplin gerejawi. Kamu tahu nggak? Kalau gereja tidak menegakkan keadilan Allah, kalau Allah yang melakukan keadilannya, nggak ada ampun kamu. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah dinyatakan. Kita masih ingat orang kaya dan Lazarus. Orang kaya itu ingin supaya Lazarus itu dihidupkan, atau orang mati yang dihidupkan supaya bisa datang kepada saudaranya yang banyak itu supaya bertobat. Tuhan katakan apa? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena mereka sudah menerima firman Tuhan. Mereka sudah mengenal firman Tuhan. Mereka mengenal Taurat. Mereka mengenal sunat. Mereka mengenal Allah. Dan mereka mengenal seluruh ucapan-ucapan Kristus waktu mereka hidup. Dan Yesus waktu hidup sebagai manusia, itu sudah dinyatakan kepada keluarga ini. Tapi keluarga ini menolak. Maka orang-orang yang diutus oleh Tuhan Yesus itu diminta gitu ya. Itu sandal. Itu kalau kota itu menolak berita Kristus, terus kemudian mereka nggak mau menerima dan mengusir pembawa Injil ini, penginjil-penginjil ini, maka Tuhan Yesus mengatakan apa? Bawalah. Apa bawalah? Bawalah
kemudian sandalmu kamu lepaskan, dan kamu kebaskan. Dan berpalinglah pada kota itu dan kebaskanlah dari debumu sandalmu itu. Buak, buak 3 kali. Untuk apa? Terkutuklah kota itu. Dan sama. Saudara perhatikan, apakah ada gereja yang dikutuk Tuhan? Banyak, saudara. Banyak sekali. Gereja yang dikutuk Tuhan apa? Gereja yang tidak ada pertobatan, yang hidupnya adalah terus-menerus meminta mujizat. Dan itu tidak ada belas kasihannya. Itu bukan gereja Tuhan, itu gereja setan sebenarnya. Nah, waktu Injil diberitakan, nggak mau mereka, Injil apa? Nggak mau belajar. Yang penting saya diberkati Tuhan, yang penting saya sejahtera, hidup saya baik, dan saya diberkati. Dari nggak punya mobil, saya punya mobil, nggak punya kekayaan, saya punya rumah banyak. Nah, maunya seperti itu. Itu adalah orang-orang yang akan dikebaskan oleh Tuhan di dalam gereja Tuhan. Orang-orang yang tidak mau menerima Kristus dengan seluruh firman Tuhannya. Beritanya bukan hanya berita mujizatnya, menolak dia, malah kan Kapernaum, Betsaida, Korazim itu dibinasakan Tuhan. Mereka penuh dengan mujizat, tapi mereka menolak Kristus. Dan itu gambaran yang ada. Maka Nahum mengatakan, jangan sampai kamu seperti ini, bangsa Israel. Dan yang sisi kedua apa? Tuhan menghibur kita dengan menyatakan apa? Bahwa kejahatan mereka yang menimpa kamu, yang menganiaya kamu, itu akan dihantam oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak berdiam diri. Akan dihancurkan semuanya. Wah, menjadi penghiburan bagi kita. Bukan kita menyatakan, wah syukur ya kamu ya, sekarang kamu mati dikutuk Tuhan. Bukan itu, tetapi kita bersyukur pada Tuhan. Karena keadilan Tuhan. Tuhan menegakkan kuasanya itu. Jadi kalau kita berkata, ada beberapa orang berkata pada saya gitu, Pak, bagaimana jika nggak berubah Pak? Gereja ini sudah saya ngomong begini, terus itu ngomong gini, wah itu pemimpinnya seperti. Jangan kamu yang berbuat, biarkan, serahkan pada Tuhan. Tuhan punya cara sendiri untuk membereskan semuanya. Dengan apa? Dengan bermacam cara. Kalau dia bertobat, kita bersyukur. Dia mendapatkan panggilan Nahum. Dia mendapatkan penghiburan, dia mendapatkan kekuatan, mendapatkan dorongan, dan mereka kemudian diterima oleh Tuhan lagi. Dan kita bersyukur jika ada orang-orang yang dulu sangat kejam, sangat tinggi hati di dalam gereja, di dalam hubungan kita dengan mereka. Nah, kemudian mereka bertobat. Wah, kita bersyukur sekali. Kenapa? Menjadi orang yang musuh, menjadi saudara kita sekarang di dalam Kristus. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi kita tidak menyimpan dendam, terus nggak mau terima. Enggak, Tuhan berikan itu pengampunan, kita terima. Karena kita juga sama di tempat yang sama. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Ya. Nah, kita sudah mendengarkan ada satu kalimat yang sangat indah, yaitu bangsa Israel itu adalah biji mata Tuhan. Kita orang percaya adalah biji mata Tuhan. Kita tahu biji mata Tuhan adalah kalau sampai mata kita ada apa-apa, kelilipan gitu ya, kena benda sedikit, wah kita langsung melindunginya dan menutupnya dan kemudian membuang kotorannya. Kan seperti itu. Nah itu sama. Jadi bagaimana kita diberikan satu jaminan, satu hiburan bahwa bangsa Israel itu seperti biji mata Tuhan. Dan kamu sekarang ini dipelihara, kamu sekarang diperhatikan sampai detail. Dan kamu dilindungi, kamu diperhatikan, dikendalikan, dijagai, disertai, dan dihibur oleh Tuhan. Dengan satu syarat, kamu menerima hati belas kasihan dari Tuhan. Bukan seperti kota Niniwe, akan dihancurkan. Ya, oke. Nah, kita akan melihat hal-hal penting gini ya, dalam kitab Nahum. Jadi yang pertama adalah Allah yang penuh kasih itu juga Allah yang bisa murka dan memiliki satu kehangatan pembalasan. Kita harus tahu ini, ya. Dan tidak terpisahkan sifat Allah. Jadi kalau kita menerima kasih Allah, saudara harus bisa menerima murka Allah. Dan kita sadar murka Allah itu ada levelnya, mendidik kita supaya kita tidak dimurkai benar-benar. Kita diberikan panjang sabar, kasih setianya, dan banyak hal yang lain. Yang kedua, Allah itu adalah Allah yang tidak boleh kamu memandang yang lain. Dan itu kalau kita perhatikan dalam keluarga suami istri, banyak agama-agama yang memberikan peluang supaya mata suami itu bisa cari yang lain. Boleh kawin lagi. Nah, Alkitab tidak, karena itu sifat Allah.
Sifat Allah adalah kalau satu dikasih, dia tidak bisa memandang yang lain. Dia mengasihi yang satu. Dan kita bersyukur kenapa? Karena kita tidak dibuka oleh Tuhan dan diizinkan untuk apa? Memandang wanita-wanita lain. Kenapa? Karena kita tahu sifat Allah. Kita akan memiliki sifat Allah. Kalau kita di dalam pernikahan itu memandang yang lain, kita berzina dengan yang lain, kita nggak akan bisa melihat kekudusan Tuhan. Kita tidak bisa melihat nahum, penghiburan dari Tuhan. Kita tidak bisa melihat, kita sulit sekali untuk datang dan membuka hati bertobat. Kenapa? Karena ini. Jadi cemburu Tuhan, murka Tuhan, itu dilambangkan dengan api. Untuk menyatakan apa? Untuk menyatakan pemisahan. Api itu menyatakan pemisahan. Dosa dan segala kotoran dari emas itu kan, emas yang murni, itu artinya semua yang bukan emas itu dilepaskan. Dan itu dipanaskan dengan luar biasa. Akhirnya emas menjadi murni, 24 karat. Karena tembaga-tembaga kotoran yang lain, ya, yang lain-lain itu akhirnya dibuang. Dan hanya emas yang murni yang tersisa di situ. Sampai kemudian emas yang batangan itu kalau dimurnikan itu jadi kayak cair. Dan semua kotoran-kotoran itu bisa keluar di sana. Nah, ini menunjukkan bagaimana Allah itu akan membuat kita, akan melembutkan kita, dan akan membakar kita dengan kekudusannya. Dan supaya memberikan kita hati emas yang murni. Jadi betul-betul hati Allah yang di dalam hati kita. Dan kita bersama-sama belajar ini. Ya. Nah, perhatikan baik-baik bahwa Allah tidak membiarkan orang-orang yang benar itu mendapatkan hukuman dan murkanya. Dan Tuhan akan pisahkan itu. Tuhan tahu bagaimana memisahkan itu. Termasuk di akhir zaman. Kita jangan takut. Wah, nanti akhir zaman kalau datang itu bencana gimana? Aduh, kita mati juga. Enggak. Tuhan punya cara untuk melindungi kita. Contohnya siapa? Lot dengan keluarganya. Dan sisa satu istrinya. Yang melihat terus, yang terikat hatinya dengan Sodom dan Gomora. Dan matilah dia menjadi tiang garam. Tapi Lot dengan anak-anaknya diselamatkan oleh Tuhan. Orang yang berdosa tetaplah dalam murka Tuhan. Orang benar dilindungi oleh Tuhan dengan caranya yang luar biasa. Ya. Nah, Pak, bagaimana kalau pandemi? Kan banyak pendeta-pendeta mati juga. Wah, itu dikutuk Tuhan. Enggak. Kenapa enggak? Karena dia sudah dijamin rohnya oleh Tuhan dan dijamin hidupnya dalam darah Kristus. Jadi waktu kita kena pandemi dan kita juga bisa mati, bisa masuk liang kubur, itu menunjukkan apa? Kita bersyukur. Kenapa? Karena kita diberi jaminan bahwa tubuh kita itu akan dibangkitkan oleh Tuhan. Tapi yang lain tidak. Maka sampai kepada maut sekalipun, kematian pun, kita nggak perlu takut. Kenapa? Karena kita dijamin oleh nyawa Kristus, oleh kebangkitannya. Nah, kita bersyukur di situ. Ya. Jadi kita mengambil satu kesimpulan yang kita akan pelajari ya sebagai penutup. Perhatikan baik-baik. Kenapa Allah membiarkan kita dalam kehidupan kita yang sulit, dalam segala sakit penyakit dan dalam segala kelemahan? Mengapa? Yang pertama adalah menunjukkan bahwa Allah memperhatikan kita dengan caranya yang sulit kita pikir, dengan misterinya, dengan hikmatnya, bahwa kita diberitahu, aku Allah yang baik dan tetap baik selama kapanpun. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah tidak membiarkan anaknya menjadi anak gampangan. Kenapa kita sampai akhirnya kita melihat, wah Pak, saya itu seumur hidup saya, dalam perjalanan hidup saya adalah, saya nggak pernah merasakan satu kesenangan, Pak. Artinya apa? Orang ini melihat secara apa ya, latar belakang keluarga dan semuanya itu, tetapi Tuhan mengatakan, enggak, kamu menjadi anakku sekarang, kamu memiliki kuasa dalam hidupmu, kamu bisa menjalani itu semua karena kamu memiliki nyawa Kristus dalam hatimu, dan kamu bisa menjalankan dengan kasih Allah, dengan jaminan dari Tuhan. Tapi kalau kamu dalam hidup menyerah gitu kan, selama 70 tahun bangsa serah, akhirnya ya udahlah, kita nggak usah nyembah Tuhan, nggak apa-apa gitu. Kenapa? Mana Tuhan nggak ada, nggak membantu kita. Tidak, nabi-nabinya datang, firman Tuhan datang. Setiap minggu kita diingatkan, Tuhan bukan Tuhan tidak baik, Tuhan tidak merancang kejahatan dalam hidupmu. Tuhan selalu akan menghibur engkau. Jadi waktu kita dalam kesedihan, dalam kondisi gini, maka suara Nahum itu memberitahukan pada kita, wah saya nggak terima dengan orang yang jahat itu. Tenang, tenang. Kenapa? Itu urusan Tuhan. Tuhan akan mengadili mereka. Tuhan akan menghancurkan mereka. Kita berdoa supaya Tuhan membukakan hati pada mereka. Kita berdoa supaya kita
tidak memusuhi mereka, tetapi memberkati mereka supaya mereka berubah. Kalau mereka nggak berubah, ya urusannya dengan Tuhan. Tuhan akan menegakkan semuanya dan akan membakar mereka dengan api kemarahannya. Kalau kita dengan api kekudusannya, kemuliaannya, mereka dengan api kemarahannya. Dan masuk dalam hukuman yang kekal. Yaitu. Yang kedua, penghakiman Allah menentukan penghukuman dan bagi kita adalah pendidikan, pengganjaran. Nah, itu bedanya di situ. Dan yang terakhir adalah motivasi ujungnya Tuhan kepada kita berbeda dengan bangsa Niniwe. Kepada kita adalah tidak akan memberikan suara nahum. Dia akan memberikan suara penguatan untuk memulihkan kita, untuk menghibur kita, dan untuk menyatakan kamu harus setia karena seluruh hidupmu adalah tanggungan saya. Jadi hidup kita ini yang nanggung siapa? Tuhan, loh, saudara. Jadi waktu Yesus mati kayu salib itu menanggung hidupmu, bukan hanya hidup pengertian kita, bukan seluruh hidupmu. Tuhan tahu apa kelemahan-kelemahan kita, apa yang menjadi ketidakmampuan kita. Tuhan tahu dan Tuhan bersama dengan engkau. Dan jangan sekali-sekali kita berpikir Tuhan tidak merhatikan saya. Tuhan itu jahat dengan saya. Oh, Tuhan itu keterlaluan dengan saya. Jangan, saudara. Kita harus berkata, Tuhan itu baik. Loh, mana kenyataannya Tuhan baik? Kita nggak bisa ngerti. Kenapa? Saya ada seorang yang kena stroke ya. Kakinya lumpuh dan kemudian sekarang sudah meninggal karena jantungnya dia nggak kuat dan kemudian dia meninggal. Terus anaknya bertanya pada saya, di mana keadilan Tuhan? Di mana kasih Tuhan, Pak Agung? Papa saya itu pekerjaan Tuhan luar biasa. Kenapa dia seperti ini? Dan saya beritahu, sama kalau kamu mau seperti itu. Saya juga bertanya pada Tuhan, berhak. Kenapa anak saya kok meninggal? Kenapa dia masih muda? Masa depannya baik? Sama, kita nggak mengerti seperti Tuhan mengerti. Yang kita tahu, semua dalam rancangan Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Dan kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan penghiburan. Kita tidak akan mendapatkan satu jaminan dari Tuhan. Kita akan sedih terus. Kenapa? Sampai sekarang pun, kalau saya ingat, kesedihan yang dalam sekali. Tapi saya ingat Tuhan, saya ingat janjinya. Wah, satu sukacita kembali bangkit, move on istilahnya gitu ya. Wah, kita harus move on, nggak mau. Kita harus menerima kondisi yang ada dan kita tetap melihat Tuhan akan membalikkan semuanya. Dan di mana itu kita akan menerima tidak ada air mata, tidak ada dosa, tidak ada sakit penyakit, dan kita semua bersukacita penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan hati yang ringan, yang hati yang bersukacita. Sampai kapan itu? Nanti di surga. Nahum itu menyatakan Tuhan menghibur di dunia ini dan Tuhan akan menghibur dengan kekal kamu akan di surga. Dan itulah Nahum. Ya, mari kita berdoa. Kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang menerima Nahum, penghiburan Tuhan, dan juga menyatakan Nahum. Supaya kita juga bisa menghibur orang yang mengalami seperti kita dalam kondisi-kondisi yang sulit kita terima. Tetapi kita berani berkata, Tuhan baik. Tuhan selalu baik dan selalu baik adanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami hari ini mendengarkan bahwa Engkau Allah yang adil, tegas, dan Allah yang lurus, yang tidak bisa dibelok-belokkan oleh siapapun. Dan di dalam keadilan dan kuasa kebenaran-Mu, ada kami melihat satu kekudusan Tuhan. Sehingga kemurkaan-Mu itu menyala karena kasih yang kudus. Kasih yang di dalam hati Tuhan tidak bisa melihat dosa-dosa dan kebiadaban manusia, kekejaman manusia. Tuhan, kami percaya. Tanpa Kristus, Nahum yang sejati, tanpa penghibur di kayu salib, kami tidak akan bisa menerima iman yang sejati. Kami tidak akan bisa menerima kasih Tuhan yang mengalahkan maut, mengalahkan dosa. Maka pada hari ini Tuhan, Nahum memberitahukan pada bangsa Israel, ada pengharapan, ada penghiburan yang kekal dari Tuhan. Dan Nahum menunjukkan bahwa Mesias yang akan menjamin engkau. Nantikanlah dia dan selalu melihat kepada Kristus yang baik, Mesias yang dijanjikan Tuhan. Tunas yang unggul itu, yang tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun, bahkan maut di bawah kuasanya, dan mengubahkan
seluruh daripada hidup kita menjadi baru. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hati kami dan jadikan kami penghibur-penghibur yang sejati di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Agung. Puji Tuhan untuk